Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Riono. Saat ini kami akan membahas tentang matematika wajib untuk materi pendalaman, yaitu pendalaman yang ketiga. Soal yang pertama, di dalam tabel terdapat data seperti di tabel ini. Jika dalam tabel di samping nilai rata-rata ujian adalah 6, maka nilai A yang memenuhi adalah. Untuk rata-rata adalah sigma Fx per sigma F. Diketahui rata-ratanya adalah 6. Maka sigma Fx-nya adalah jumlah dari 4 kali 20 ditambah 5 kali 40 ditambah 6 kali 70 ditambah 8 kali A ditambah 10 kali 10 per frekuensinya sigma F-nya 20 plus 40 plus 70 plus A plus 10. Maka 6 sama dengan 800 plus 8A per 140 plus A. Maka kita dapatkan 2A sama dengan 40, maka A sama dengan 20. Berikutnya adalah soal yang kedua. Pada suatu ujian yang diikuti 50 siswa, diperoleh rata-rata ujian 35. Mediannya adalah 40 dan simpangan kuartilnya adalah 10. Karena rata-rata terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2 kemudian dikurangi 15. Maka akibatnya adalah rata-rata baru sama dengan 2 kali rata-rata lama dikurangi 15. Karena di sana semua nilai dikalikan 2, kemudian dikurangi 15. Sehingga nanti rata-rata barunya akan menjadi 2 kali 35 dikurangi 15. Sama dengan 70 min 15 sama dengan 55. Kemudian simpangan kuartilnya, GD-nya, ini adalah 2 kali GD lama. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20. Sedang median barunya sama dengan 2 kali median lama dikurangi 15. Sama dengan 2 kali 40 min 15. Sama dengan 80 min 15 sama dengan 65. Dengan contoh ini maka nanti kalian bisa mencoba bagaimana pengaruhnya terhadap modusnya dan perhitungan-perhitungan yang lainnya. Berikutnya adalah soal yang ketiga. Varian atau ragam dari data tunggal 8, 8, 6, 6, 8, 12 adalah ragam atau varian itu adalah sigma X min X rata-rata kuadrat per sigma F atau N banyak data. Kita hitung rata-ratanya adalah 8 tambah 8 tambah 6 tambah 6 tambah 8 tambah 12 per datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama dengan 48 per 6 sama dengan 8. Maka untuk variannya, ini 8 dan data yang ada di sana kita hitung. 8-nya ada 3. Datanya adalah 8, rata-ratanya 8, berarti 8 min 8 kuadrat. 6-nya ada 2, 2 kali 6 min 8 kuadrat. 12-nya ada 1, 12 min 8 kuadrat per banyaknya data ada 6.
Sehingga di sana ada 24/6 sama dengan 4. Jadi varian atau ragamnya adalah 4. Berikutnya soal yang keempat. Median, rata-rata, dan modus dari data yang terdiri atas 4 bilangan asli adalah 7. Jika selisih antara data terbesar dan terkecil adalah 6, maka hasil kali 4 data tersebut adalah. Kita misalkan keempat bilangan terurut tersebut adalah A, B, C, D. Dari sini, maka data terkecilnya adalah A, terbesarnya adalah D. Maka diketahui median, rata-rata, dan modusnya sama, yaitu 7. Yang kedua, data terbesar dan data terkecil selisihnya adalah 6. Dari sini maka A-nya sama dengan D-6. Berikutnya diketahui mediannya adalah 7. Maka median terletak di data yang antara B dan C. Sehingga nilai mediannya adalah B plus C dibagi 2 sama dengan 7. Yang berarti B plus C sama dengan 14. Yang ketiga, rata-ratanya juga sama dengan 7. Berarti A plus B plus C plus D per 4 sama dengan 7. Diketahui A-nya adalah D-6. Berarti D-6. B plus C-nya sama dengan 14. Plus 14 plus D per 4 sama dengan 7. 28 sama dengan 2D plus 8, berarti D-nya ketemu sama dengan 10. Diketahui A sama dengan D-6 dari perhitungan D-A sama dengan 6, maka kalau D10 A-nya adalah 4. Dari modus sama dengan 7, B plus C sama dengan 14, maka kita bisa menyimpulkan bahwa B sama dengan C sama dengan 7. Kalau di sana D ketemu 10, A ketemu 4, modus data yang sering muncul adalah 7, maka data yang sering muncul adalah B dan C. Ini antara B dan C. Data yang sering muncul yaitu B, C. Yang nilainya kalau B plus C sama dengan 14, berarti B dan C adalah sama, yaitu 7. Maka keempat bilangan tersebut kalau dikalikan, hasilnya akan 4 kali 7 kali 7 kali 10. Berarti sama dengan 1960. Berikutnya adalah soal nomor 5. Dari angka 2, 3, 4, dan 5 dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka yang berlainan. Banyaknya bilangan yang lebih dari 3000 adalah karena 4 angka berlainan berarti tanpa pengembalian. Kita buat 4 kotak. Untuk kotak yang pertama tempat bilangan ribuan. Karena yang diminta lebih dari 3000, maka yang mungkin untuk menempati kotak pertama adalah angka 3, 4, dan 5. 3, 4, dan 5 berarti ada 3 angka. Maka untuk kotak pertama itu adalah kemungkinannya 3. Karena sudah masuk di kotak pertama ini 3, maka tersisa 2 bilangan. Angka 2 boleh masuk menjadi ratusan, maka di sana ada 2 plus 1, berarti ada 3 angka. 3 angka masuk untuk menjadi ratusan. Sudah masuk di kotak kedua ini 1, maka tersisa 2 angka. 2 angka masuk untuk menjadi puluhan, maka yang terakhir tinggal tersisa 1 angka untuk menjadi satuan.
Maka banyak caranya adalah, banyak bilangannya adalah 3 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 18. Berikutnya adalah soal yang ke-6. Pada suatu pertemuan terjadi 171 kali jabat tangan. Banyak orang yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah, untuk peristiwa jabat tangan adalah peristiwa kombinasi. Misal banyaknya orang adalah N, dan setiap jabat tangan itu dilakukan 2 orang. Berarti banyaknya untuk jabat tangan itu adalah kombinasi 2 dari N. Maka N faktorial per 2 faktorial, N-2 faktorial sama dengan 171. Karena di sana sudah diketahui 171. N faktorial maknanya 1 kali 2 kali 3 terus kali N-2 kali N-1 kali N. Sedang N-2 faktorial itu adalah 1 kali 2 kali 3 terus kali N-2. Ini kalau kita bagi, maka menghasilkan N-1 kali N dibagi 2, karena 2 faktorial adalah 2. Sedang yang 1 sampai N-2 dibagi 1 sampai N-2 adalah 1. Maka N kuadrat min N sama dengan 171 kali 2, 342. Kita faktorkan, N-19, N plus 18 sama dengan 0. Maka N sama dengan 19 atau N sama dengan min 18. Karena N menunjukkan banyak orang, maka N tidak mungkin negatif. Maka jawabnya adalah N sama dengan 19. Berikutnya adalah soal nomor 7. Dalam suatu rapat akan diikuti 5 orang. Peserta yang mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak susunan yang terjadi jika 2 orang selalu berdampingan adalah 5 orang mengelilingi meja bundar. Berarti ini masuk dalam golongan permutasi siklis. Di dalam permutasi siklis rumusnya adalah N-1 faktorial. Ada syarat ini. Misalnya 5 orang tersebut adalah A, B, C, D, dan E. Ada syarat 2 orang harus duduk berdampingan. Kita misalkan 2 orang itu adalah D dan E. Maka nanti D dan E bisa berpindah sendiri menjadi E dan D. Maka ini adalah 2 faktorial. Yang berarti di sana ini N-nya ada 1, 2, 3, 4. Karena D dan E dianggap 1. Karena dia tidak boleh terpisah, harus duduk berdampingan. Maka di sini N-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Banyak cara duduk 2 faktorial kali N-1 faktorial. Karena duduk melingkar berarti 4 min 1 faktorial. 2 faktorial kali 3 faktorial berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Berikutnya adalah soal yang ke-8. Dalam sebuah kotak berisi 7 kelereng merah, 5 kelereng putih. Dari kotak tersebut diambil 3 kelereng sekaligus. Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 kelereng putih adalah sekurang-kurangnya 1 kelereng putih. Yang berarti bisa 1 putih, 2 merah, atau 2 putih, 1 merah, atau ketiga-tiganya putih. Maka NA-nya ini 1 putih 2 merah berarti 51.
5 diambil 1. Merahnya 2 berarti 7 diambil 2. Kombinasi. Kombinasi 51, kombinasi 72. Atau 2 putih 1 merah. 52, 71. Atau ketiga-tiganya putih berarti ditambah 53. Mari kita hitung kombinasi ini. 5C1, 5 faktorial, 1 faktorial, 5 min 1 faktorial. 7C2, 2 faktorial, 7 faktorial, 7 min 2 faktorial. 5 faktorial, 2 faktorial, 5 min 2 faktorial. 7 faktorial, 1 faktorial. 7 min 1 faktorial. 5C3, 5 faktorial, 3 faktorial, 5 min 3 faktorial. Ini kalau kita sederhanakan, 5 faktorial, 4 faktorial berarti 5. 7 faktorial dibagi 5 faktorial, tersisa 6 kali 7. 6 dibagi 2, 3, berarti 21. 5 faktorial, 3 faktorial, tersisa 4, 5, 4 dibagi 2, 10, 4 bagi 5, 2, 2 kali 5, 10. 7 faktorial, 6 faktorial, 7, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, tersisa 4 kali 5, 20, dibagi 2, 10. Maka 105, 70, 10, semuanya ada 185. Ini untuk NA. Sedang NS-nya 7 ditambah 5, 12, diambil 3. Maka 12 kombinasi 3. Kombinasi 12, 3 sama dengan 12 faktorial, 3 faktorial, 12 min 3 faktorial. 12, 9, tersisa 10, 11, 12, dibagi 3 faktorial, 1, 2, 3. Ini 6, 12. Dibagi 6, 2, berarti 20 kali 11, 220. Untuk peluangnya, NA per NS, berarti 185 per 220, sama dengan 37 per 44. Berikutnya adalah soal yang ke-9. Dua dadu dilempar bersama sekali. Peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 7 adalah. Kita lihat tabel di sini, 2 dadu bermata 6. Ini maksudnya, maka NS-nya sama dengan 36. 6 kali 6 adalah 36. Sedang NA-nya 9. Ini yang kuning-kuning ini. Yang berjumlah 4 atau berjumlah 7. Maka peluangnya 9 per 36 sama dengan 1/4. Berikutnya adalah soal yang ke-10. Dua dadu dilempar bersama sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah genap adalah. Kita cermati tabel berikut. Ini dadu bermata 6, 2 dadu dilempar 360 kali. Untuk NS-nya adalah 36. 2 dadu kalau dilempar sekali, maka 36 NS-nya. Jumlah genapnya ini ada separuh, yaitu ada 18. Yang kuning-kuning ini. Maka peluangnya sama dengan setengah. Karena dilempar 360 kali, berarti N-nya, frekuensinya adalah 360. Maka frekuensi harapannya adalah setengah kali 360. Sama dengan 180. Demikian pembahasan latihan pendalaman untuk yang ketiga.
Saya menyadari banyak kekurangan dan kekhilafannya, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menuntut ilmu, semoga tercapai cita-citanya sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Amin.